Nakib Pakistan itu bukan nakoba abal-abal. Ini buah karyanya ada. Ini kitabnya layak memang beliau ini. Kita umat Islam harus lebih berani mati untuk Allah dan untuk masuk ke dalam surganya, saudara. Takbir. Reject. Kau ini sebenarnya keturunan apa sih? Katanya keturunan si Pitung. Bapak saya, ibunya saudara asli Betawi. Namanya saudara dipanggil Manyai, namanya Zawiyah. Nenek saya asli cucunya Pitung, jagoan Betawi, saudara. Jadi kalau saya disuruh periksa DNA, ada DNA Arab, ada DNA Betawi juga, saudara. Kami habaib, bener Habib Syahir Habib, betul, bener. Tapi ingat, kita habaib warga negara Indonesia, keturunan Yaman, Hadramaut. Jangan bikin galau di NKRI. Mau marah Habib yang lain terserah. Memang kenyataan, kita habaib warga negara Indonesia numpang di Indonesia. Kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa muslimin muslimat dimanapun Anda berada, ini adalah kitab Hadiqatul Zahra. Ini karangan nakib Pakistan, Sayyid Ali Abbas Al-Kilani Al-Hasani. Ini adalah kitab nasab. Ini tidak tanggung-tanggung, ini 600 halaman. Ini 600 halaman. Beliau mengumpulkan data-data seluruh sadah, sebenarnya seluruh keturunan daripada Rasulullah SAW yang sumbernya berasal dari kitab-kitab nasab. Nah, yang tidak ada di kitab nasab itu beliau catat, beliau nukil lewat manuskrip, beliau kumpulkan sehingga jadi kitab seperti ini. Ini banyak sekali. Ini sebenarnya masih jauh dari kekurangan. Kalau memang mau melengkapi ini bisa jadi berjilid-jilid nanti. Tapi ini sudah, alhamdulillah, beliau sudah layak dikatakan sebagai nakib karena karyanya luar biasa. Ini Hadiqatul Zahra Al-Ma'ruf bi Khalistan Zahra, muallif Nasabah Sayyid Ali Abbas Kilani Al-Hasani. Nggak tahu ini bahasa Urdu. Nakib Sadatul Ashraf Pakistan. Sudah jelas, ada stempelnya juga. Kemudian ini kata pengantarnya apa, intisab. Ini bahasa Urdu, saya kurang paham juga ini. Nah ini Masjid Nabawi ini. Raddu Aqdas Rasulullah Hadrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadrat ini adalah gelar Sayyid. Kalau di Pakistan didawamkan, dilazimkan dengan Hadrat. La Hadratir Ruhih kan gitu. Ini Masjid Nabawi. Ini makam-makam, ada makam Baqi. Ini Sayyidina Husain di Karbala, Irak. Ini ini yang bagian dalam. Ini ada di pembukaan kitab Hadiqatul Zahra karangan Sayyid Ali Abbas. Lanjut aja biar cepat waktunya. Banyak ini dokumentasi. Dan ini kopi dari sebagian manuskrip. Dan ini wathiqah nasab, sejarah nasab. Ini wathiqah nasab yang dikeluarkan oleh Naqab Ashraf Madinah. Yang ini dikeluarkan oleh Turkistan. Ini kalau tidak salah, ini kalau lambangnya ini. Mana anunya? Udah jelas anunya.
nama pengeluar yang mengeluarkan. Ini juga ini Turkistan Sayyidri. Ini surat otoritas kepada Syed Ali Abbas ini. The letter is to certify that we Syed Sadr Khan. Oh, ini berarti yang sebelum Syed Bahadir ini, Syed Ilham Bahadir ini, kalau Turkistan ini Syed Sadr Khan Jangakhir. Nah, ini mukaddimah ada pengantarnya dari Nasabah Al-Madinah Al-Munawwarah Syarif Anas bin Yaqub Al-Hasani. Ini ada pengantar kitab Hadiqatus Zahra ini adalah dari Syed Anas bin Yaqub Naqab Ashraf Madinah. Bukan main-main. Ini mungkin pengenalan yang perlu diketahui. Ini dari advokat ini Said Zafar Abbas Gilani. Ini yang kuasa hukum yang membackup. Anggap seandainya di Indonesia ini Kemenkumhamnya Said Laufam ini sebagai advokat dan konsultan legal. Ini Government of Punjab, ini dari pemerintah Lahore, di Punjab di Lahore ini. Surat keterangan dari pemerintah ini lengkap semua ternyata, tidak main-main ini. Ini dari Jilani Group, Jamiah Al-Jilani di sini ada lengkap semua ternyata. Subhanallah. Nah, baru nanti isinya lengkap. Ini ada tabel-tabel semua, ada bagan-bagan diagram sajarah sebagaimana biasa, sajarah nasab, yang tentunya panjenengan semua yang merasa nasabah, yang merasa nakib, yang merasa ketua bani, yang merasa ketua bani setempat layak punya kitab ini. Ini cukup untuk menjadi acuan kita sementara. Ini adalah kitab Nasab Hadiqatus Zahra. Ini karangan dari Nakib Pakistan. Ini muallif Nasabah Syed Ali Abbas Kailani Al-Hasani, Nakib Sada Ashraf Pakistani. Ini karyanya. Ini bukti bahwa Nakib Pakistan itu bukan nakib abal-abal. Ini buah karyanya ada. Ini kitabnya layak memang beliau ini pengantarnya kitab. Bahkan ini ada penghargaan dari macam-macam ya, dari Madinah ini. Ini ada sertifikat nasabnya, syahadat nasabnya beliau. Ini dari Syed Anas ini, dari Naqab Madinah. Terus ini dari Turkistan. Beliau melampirkannya, ini tidak main-main. Ini authority letter, surat otoritas. Nah, kemudian isinya itu ini bukti bahwa beliau itu memang serius ngarang kitab nasab ini. Banyak. Ini ada sekitar 600 halaman. 600. Dan nama Jumadil Kubro ada di kitab ini. Nama Jamaluddin Al-Kabir ada di kitab ini. Juga Jalaluddin ada di kitab ini. Demikian sedikit informasi dari saya.
agar supaya dimaklumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keturunan Nabi kalau pemahamannya tidak sama dengan Nabi, jangan belajar dari dia. Yang paling penting itu pemahamannya memiliki mata rantai. Kalau nasabnya saja sampai ke Nabi, tapi pemahamannya tidak sampai ke Nabi, jangan belajar kepada dia. Tapi kalau ada keturunan Nabi, nasabnya sampai, pemahamannya juga sampai ke Nabi Muhammad SAW, utamakan dia. Anaknya Nabi Nuh tidak sejalan dengan Nabi Nuh, kita ikuti dia, tenggelam kita. Naik gunung bareng dia, tenggelam kita bersama orang-orang yang tenggelam. Itu anaknya Nabi, bukan keturunannya lagi ya. Anaknya Nabi, istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, kena azab dia. Pamannya Nabi Muhammad di neraka dia, Abu Lahab. Abu Lahab, pamannya Nabi Muhammad ini dekat loh ini. Pamannya sezaman dengan dia, pamannya Nabi Muhammad. Nah ini yang ada zaman sekarang ini sudah keberapa keturunan ini? Nanti dulu, jangan spekulasi, ini masalah agama ini ya. Loh, harus menghormati, wajib menghormati, wajib dihormati. Tapi kalau diikuti seakan-akan dia ini seperti Nabi, tidak ada salahnya, nanti dulu. Kalau salah ya harus salah. Kami habaib, benar Habib Syahir Habib, betul, benar. Tapi ingat, kita habaib warga negara Indonesia, keturunan Yaman, Hadramut, jangan bikin galau di NKRI. Mau marah Habib yang lain terserah. Memang kenyataan kita habaib warga negara Indonesia numpang di Indonesia, kenyataan. Kenyataan kita WNI keturunan, kenyataan. Apalagi keturunan Arab. Jangan bikin gaduh juga. Kalau tidak ikut Habib Rizik berarti kurang semangat perjuangan. Oh enggak. Hati-hati kalau ngomong begitu. Jangan mengecilkan Islam pada seseorang. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengatakan bahwa dialah wakil Islam. Dia yang mewakili seluruh ajaran Islam, enggak. Hanya Rasulullah SAW. Makanya imam-imam besar dulu itu kan selalu qauli shawabun yahtamilul khata. Kata Imam Syafi'i, ini pendapat saya yakin ini benar, cuman bisa juga salah gitu. Pendapat yang lain itu qaulu ghairi khata'un yahtamilus shawab. Sedangkan pendapat yang lain itu salah menurut saya, tapi bisa jadi dia benar. Itu Imam Syafi'i kurang apa? Pamannya Nabi Muhammad ini dekat loh ini. Pamannya sezaman dengan dia, pamannya Nabi Muhammad. Nah ini yang ada zaman sekarang ini sudah keberapa keturunan ini? Nanti dulu, jangan spekulasi, ini masalah agama ini ya. Loh, harus menghormati, wajib menghormati, wajib dihormati. Tapi kalau diikuti seakan-akan dia ini seperti Nabi, tidak ada salahnya, nanti dulu. Kalau salah ya harus salah. Kalau benar harus benar. Nabi Muhammad sendiri, Sayyidah Fatimah anaknya sendiri, kalau Fatimah mencuri, aku akan hukum, aku akan potong tangannya, kata Rasulullah. Kalau Fatimah ini anaknya yang paling dicintai, kalau Fatimah mencuri, aku potong tangannya Fatimah. Tapi tidak mungkin Fatimah itu mencuri, itu permisalan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau dia salah, salah. Kalau benar, benar. Kalau benar harus kita dukung. Kalau salah ya jangan didukung. Kalau salah kamu didukung, tenggelam kamu sama dia. Pak Jokowi, kalau sampai terjadi gerakan people power, maka Anda finish, Anda selesai. Bahkan Anda akan pensiun dengan sangat terhina. Kalau kecurangan ini Anda biarkan, kemudian terjadi people power, Anda ingin melawan arus gelombang politik rakyat, arus bawah tersebut, maka Anda selesai. Anda dan seluruh orang-orang yang di belakang Anda
akan selesai, akan finish, akan membusuk dalam penjara. Para santri dan alumni Pondok Pesantren Boyo, juga masyarakat umum untuk lebih berhati-hati di dalam menerima ceramah ataupun dakwah dari beberapa tokoh masyarakat yang akhir-akhir ini cenderung provokatif. Kita sebagai keluarga besar Pondok Pesantren Boyo dan ahli sunnah wal jamaah tidak ada rumus di dalam ajaran kita untuk berontak kepada pemerintah yang resmi. Kalau musuh-musuh Allah berani mati untuk iblis, berani mati untuk setan, berani mati untuk masuk neraka jahanam, kita umat Islam harus lebih berani mati untuk Allah dan untuk masuk ke dalam surganya, saudara. Takbir, siap mati, siap berkorban, siap berjuang. Ayo umat Islam, angkat tangan semua, angkat tangannya semua. Takbir, 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 takbir. Terkait dengan para tokoh masyarakat, terutama para habaib, maka kita tetap menghormati, memuliakan beliau-beliau. Namun untuk mengikuti kepada beliau, kita punya pegangan syariat. Apabila tidak sesuai dengan syariat, maka kita tidak perlu untuk mengikuti beliau. Saya sebut presiden yang akan datang, yang akan dilantik pada bulan Oktober tahun 2019 adalah presiden ilegal. Saya serukan kepada segenap rakyat dan bangsa Indonesia untuk tidak mengakui kekuasaan siapapun yang berdiri atas dasar kezaliman dan kecurangan. Beberapa kiai sepuh menyampaikan para habaib yang seperti itu bagaikan istri kita yang sedang haid. Tetap kita cintai, namun jangan digauli. Ataupun ada yang mengatakan bahwa beliau-beliau ini seperti Al-Quran yang rusak. Ya, tidak bisa kita manfaatkan, tapi juga tidak boleh untuk kita injak. Tetap kita muliakan, karena apapun itu adalah mushaf Al-Quran. Karena apapun beliau adalah tetap habaib yang merupakan cucu daripada atau durian daripada Rasulullah. Namun untuk mengikuti ini, kita punya pegangan ilmu syariat yang telah kita pelajari di Pondok Pesantren. Ada lonte hina Habib. Pusing. Sampai lonte ikut-ikutan ngomong. Lonte hina Habib digagak polisi. Kacau tidak? Musinya lonte yang hina Habib, hina ulama, tangkap, bukan dijagain. Polisi jawab, tapi ada ancaman Habib, maka lu tangkap. Betul? Ditangkap enggak? Dijagain dia. Jangan-jangan minta jatah kali. Rizik. Kau ini sebenarnya keturunan apa sih? Katanya keturunan si Pitung. Bapak saya ibunya saudara asli Betawi. Namanya saudara dipanggil Manyai, namanya Zawiyah. Nenek saya asli cucunya Pitung, jagoan Betawi saudara. Jadi kalau saya disuruh periksa DNA, ada DNA Arab, ada DNA Betawi juga saudara. Katanya keturunan Imam Bonjol. Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin. Beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab, masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Terus katanya keturunan Nabi. Saya sering ziarah ke imam besar. Saya ziarah karena cinta. Satu, karena beliau adalah cucunya Nabi Muhammad. Gimana sih? Terus keturunan Sunda gitu. Banyak banget loh. Terus kok ngancam memperingatkan supaya hati-hati kebangkitan PKI. Cik, gue kasih tahu Cik. Setuju saya.
waspada dengan kebangkitan PKI. Setuju saya. Karena jahat itu ya. Tapi gini Jack, yang kita waspadai adalah yang berpengalaman dalam PKI Jack. Di antara pribumi, Cina, Habib, yang paling pengalaman siapa Jack? Yang paling kemarin kan Habaib, gimbong-gimbong PKI kan Habaib. Habib Musa Al-Munawar, Habaib DN Al-Aidid, Habaib Fahrul Barakbah, Habaib Ahmad Supyan Barakbah. Kan Habaib semua. Nggak ada Habaib gimbong PKI Cin Kuantai, Tilung, David Ciang, nggak ada. Semuanya Habaib, Bib. Jadi yang berpengalaman dalam per-PKI-an di Indonesia itu kan Habaib. Dan ingat Bib, yang namanya di Yaman Selatan juga negara komunis Bib. Sekretaris Jenderalnya Habib Abdurrahman Assegaf. Terus wakilnya adalah Habib Abu Bakar Alatos gitu. Jadi yang kita waspadai tentunya ya teman-teman kamu Bib gitu. Klammu itu, klam Ba'alawi itu yang paling berpengalaman di dalam per-PKI-an di Indonesia maupun Yaman Selatan. Karena gembong PKI nggak ada yang namanya Cina, yang namanya Cin Kuante, Cin Kuancin, David Chang nggak ada. Semuanya Habaib, gembong-gembong PKI Bib. Gimana tuh Bib? Jadi kok awasi lu temen-temen lu sesama Habaib. Jangan-jangan dia sekarang lagi mau bangun PKI lagi gitu. Jangan-jangan kau yang ini yang akan jadi pemimpin PKI-nya Bib. Nih saya bocorin nih. Nih gara-gara saya sering ziarah ke imam besar. Saya sering ziarah ke imam besar. Saya ziarah karena cinta. Satu, karena beliau adalah cucunya Nabi Muhammad. Tolong kalau nggak benar-benar ngaji yang benar, jangan main-main benci imam besar. Dalam tubuhnya ada darah Nabi kita Muhammad. Dalam kitab As-Sawaid, saya mau meneteskan air mata. Ada sebuah hadis Nabi pernah bersabda, siapa yang berbuat baik kepada anak cucuku, lalu anak cucuku belum mampu membalas kebaikannya di dunia, maka izinkan aku, kakeknya, akan menanti dia di hari kiamat. Aku yang akan membalas kebaikannya. Takbir. Paham gak maksud hadis ini? Berlaku sebaliknya. Jangan main-main yang suka ngobah-ngerobah wajah-wajah Habib Rizik. Jangan main-main yang suka menghina Habib Rizik di medsos. Kalian menghina cucu Nabi sama menghina Rasul kakeknya. Betul? Kalau dihubungkan berlaku hadis sebaliknya. Siapa yang berbuat kejahatan dengan anak cucuku, lalu anak cucuku tidak sempat membalas semua kejahatannya di dunia, maka dengarkan aku kakeknya akan membalas semua kejahatannya nanti pada hari kiamat. Kalau sudah Nabi yang marah begitu, kita mau cari pertolongan dari siapa? Nggih? Nggih? Lalu hadis yang selanjutnya di bawahnya saya baca dalam kitab itu, Nabi yang menjamin arba'atun, kata Nabi ada 4. Ana, saya, musyaffa'un lahum yaumal qiyamah. Ada 4 orang, saya pastikan kata Nabi, 4 orang ini aku yang akan langsung memberikan syafaat kepada mereka. Ternyata 4 orang itu ranking pertama adalah al-mukrim li dzurriyyati. Kata Nabi, orang yang pandai memuliakan keturunanku. Lalu bagaimana nasib orang yang menghina para habaib, yang gak ngakuin habaib, mimpi dapat syafaat dari kakeknya, mimpi. Maka kita doakan mereka-mereka yang Habib Soleh Tanggul ini orangnya luar biasa. Ada orang datang ke Habib Soleh, Beb, saya pengen ketemu Nabiullah Khidir. Oh, besari jaluanmu ini. Pengen ketemu ente? Iya Beb, ya sudah. Besok ente datang ke sini, ke majelis ana. Orang yang pertama datang ke majelis ana itu Nabiullah Khidir. Sudah pergi dia datang ke rumahnya, ke majelisnya Habib Soleh. Tidak ada yang datang di waktu itu kecuali dia dulu. Sopo wong sing teko pertama kali, penasaran aku. Allahumma nggak lama ada orang tukang pos. Ya, tukang apa? Tukang pos.
Buat apa? Ini ada kiriman buat Habib Soleh. Oh ya, terima kasih. Gak dihawil, gak direken, biar nama tungono ae. Teko wong, kedua, ketiga. Dia pikir ini ya Habib Nabiullah Khidir ini mukanya sudah gantengnya luar biasa. Habib Soleh datang. Penasaran langsung datang. Habib, endi Nabiullah Khidir tidak ono. Loh, ada tadi, kau nanti tidak tahu. Loh ada Habib, ada. Nah terus ente nggak ketemu orang yang pertama kali? Nggak ada, siapa? Majelis anak-anak majelis antum biasa, Habib. Loh, ada sesuatu yang aneh pastinya, nggak mungkin nggak? Iya, paling tadi yang awal datang, awal maro yang datang, ada tukang pos yang datang, Habib, ini ngirim barang buat antum. Yo itu Nabiullah Khidir, bos. Ya iku mau loh, ya Allah beb, tak kira sapa mau. Untuk mempercayai kalau dia cucunya Nabi Muhammad, cukup persaksian masyarakat. Paham ya? Ini orang datang dari Maroko, datang ke kota Madinah, tanya mana cucunya Nabi Muhammad, kan begitu. Ketika ketemu jenengan putu Nabi Muhammad, benar, ndak usah tanya mana tes DNA-nya, ndak ada. Ustaz, dia ni orang Arab, keturunan Nabi. Entah iya entah tidak. Sekarang ni kita ni nak sangat ditipu. Nak jumpa aja Pak Arab terus jadi ingatkan keturunan Nabi. Sehingga ini dijadikan senjata oleh Pak Arab tu untuk menipu orang pribumi. Aku ni keturunan Nabi. Cuba cek DNA. Tidak boleh secara syariat. Ya, patokan kepada basmah wirathiyah tes DNA untuk menafikan nasab. Nggak boleh. Haram secara syariat. Tak berani. Kan ramai ni para yang mengaku keturunan Nabi. Coba cek DNA. Pasti dia marah. Bahkan ada yang mengatakan cek DNA haram. Takut dah tu. Takut ketahuan kalau dia itu bukan keturunan. Menyombongi orang sombong itu boleh sebagai sodako. Kan itu Ali. Ali duwe anak jenenge Muhammad Al-Faqihil Muqaddam. Lahirnya tuh 574. Kok iso? Lahirnya disian anake. Lho piye to ki? Inilah bingung. Kiai Abdullah bin Nuh dikasih marga Ba'alawi. Sama Kang Qurtubi, sama seperti Kiai Qurtubi. Ayo Kang, Mas Muhammad Rizik siap. Jangan ketika megang Samsul Dhahirah. Wah ini buka dulu, dibaca, dipahami dulu isinya. Wah, Samsul Dhahirah jelas ini. Ini jelas, ini Wali Songo Ba'alawi sapa sing ngarang iki. Saya memiliki 135 manuskrip naskah asli nasab leluhur panjenengan. Sekelas Ilham Aidit saja itu loh, anaknya Habib Ahmad Al-Aidit mendengar langsung dari mbahnya Abdullah Al-Aidit Bangka Belitung bahwa bapakmu yo keturunannya Mungkas Pramana. Pak Kiai, apa sebabnya orang muda seperti Wafi terjebak dalam pemikiran lama dan konvensional? Saya kira masih banyak alumni Ponpes yang gaya berpikirnya seperti Wafi. Ini karena rata-rata para santri-santri kita ini belum mau menerapkan standar open-minded, terbuka. Bukan terbuka menerima hal-hal yang negatif, bukan. Terbuka menerima pembaharuan yang ada baik dari segi agama ataupun segi keilmuan dunia. Dunia dan agama sebenarnya jadi satu sebenarnya. Cuma kadang orang membeda-bedakannya. Dan sekali Dek Wafi sebenarnya kalau dia mau terbuka gitu ya, ayo diskusi, jangan marah. Orang diskusi kok nesu itu bagaimana? Ya, memalukan, memilukan. Diskusi itu ayo diskusi. Jawab saja. Satu pertanyaan saya. Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat atau yang terkenal dengan Imam Al-Muhajir itu lahirnya tahun berapa? Lahirnya tahun berapa? Sebutkan kitabnya. Sebutkan kitabnya. Kalau itu bisa menjawab, maka pintu terbuka. Kita akan membuka jendela-jendela setelah memasuki rumahnya. Rumah keilmuan ini akan kita ya pelajari bersama. Rumah keilmuan tentang sejarah dan pernasaban ini. Begitu, Pak Pamungkas Pramana. Berikutnya,
Pak Jai, Gus Miftah sekarang mendoktrin umat, mohon diluruskan Pak Yai nggih. Gus Miftah sebenarnya sudah mendapatkan apa yang menjadi tujuan utamanya selama ini. Nama besar sudah, harta melimpah sudah, menjadi juru dakwah sudah. Tolong yang belum itu apa? Tolong ayo cerdaskan umat Islam yang simpatik mendukung mengikuti dakwah ceramah panjenengan. Ayo cerdaskan. Cerdaskan. Jangan sampai mengikuti ajaran-ajaran yang tidak keindonesiaan. Ya. Keislaman keindonesiaan. Ya. Yang tidak mengajarkan kerukunan. Tidak mengajarkan bagaimana kita mengedepankan sifat kemanusiaan yang adil dan beradab. Gitu Pak Jai, Gus Miftah, semoga juga bersama dengan kita jangan terlalu dekat dengan guru panjenengan Gus Miftah, yakni yang ada di Pekalongan itu. Yang salah ya salah gitu loh. Walaupun guru, tapi dengan cara yang bijaksana kan bisa meninggalkan secara bertahap, secara bijaksana, tinggalkan yang salah. Sudah membedakan kok, saya dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil kok. Pak Joko Nur, dereng kok saya monggo Pak Joko Nur Tangerang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan keselamatan. Amin amin matur suwun Pak Joko Nur. Kaum muslimin, para gus, kiai dan ulama yang tidak percaya akan tesisnya ke Imaduddin Usman Al-Bantani, mereka hatinya tertutup, budek, geblek dan batal keilmuan mereka. Naudzubillah min dzalik. Nggih, Pak Joko Nur, terus nggih, semoga kawan-kawan kami muhibin nggih saya rangkul, kita rangkul bersama. Jangan sumum bukmun umyung fahum layar ji'un. Jangan sumum bukmun umyung fahum layak kilun. Ayo gunakan afala takilun, afala tatafakkarun, afala tubsirun, fa'tabiru ya ulil absor, dan seterusnya. Oke. Banyu Biru, Bapak Joko Nur, betul sekali. Para muhibin, ustadz, kiai, jika masih taklid buta terhadap habaib, jelas kafaro. Tertutup hatinya. Oke. Kafaro itu maksud artinya bahasa Arabnya, bahasa Indonesia tertutup. Ditutup. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan lekas sadar. Amin. Pak Banyu Biru, doa panjenengan tetap optimis dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa dan usaha. Usaha dan doa. Mas Anom, sehat-sehat Kiai, viral Gus Yusuf dihina dan direndahkan muhibin, tanggapannya Kiai. Gus Yusuf harus memperlihatkan ya sifat kesatrianya. Jangan mau direndahkan. Menyombongi orang sombong itu boleh sebagai sodakoh. Karena apa? Orang sombong itu kalau dingisori, ditawadui tambah sombong. Untuk menyadarkan orang sombong harus disombongi dulu. Yang penting punya kontrol. Saya tidak niat takabur, tapi niat untuk menyadarkan orang yang takabur. Itu boleh. Saya pesan kepada Kang Mas atau Gus Yusuf yang kemarin dihina, dikatakan bodoh-bodoh itu. Nah, inilah bahayanya doktrin Habib Alawi terhadap anak bangsa. Mengatakan Kiai Gus itu bodoh. Itu seperti itu. Doktrinnya itu berbahaya. Oleh sebab itu MUI, tolong. Angsa hoki. Mbak Alawi tidak bisa disalahkan seluruhnya. Mereka berani karena ada tangan-tangan tokoh yang mendukungnya. Hingga Mbak Alawi berani lancang dan kurang ajar. Nggih. Kalau muhibin yang ada di Indonesia dan bahkan dunia, khususnya Indonesia dan Malaysia, ini semua berhenti untuk mengkultuskan para Habib Alawi, maka mereka akan terhenti secara otomatis, nih, Pak Angsa Hoki. Karena ya inilah perlunya kita untuk istiqomah dalam berdakwah dan bermau'izatul hasanah kepada ummah dan masyarakat secara ammah, tanpa mengenal lelah. Ya kita terus melakukan penyadaran-penyadaran ini. Tetap menghormati, tapi jangan mudah percaya. Titenonolah. Baik kitab tulisan atau lisan para Habib Alawi itu ketika membaca kitabnya, hati-hati. Jangan mentah-mentah kita menelannya. Jangan ditelan mentah isinya. Pelajari dulu isinya. Sama seperti kitab Tabaqatul Ashraf atau Libin ini. Sekilas 70 nama tokoh ahli nasab dunia sampai kitab-kitabnya. Dan gak dia kitab, tapi nyanggah kayak apa ya nggak bisa. Sama seperti
awuren wae lah gitu. Awuren, wis pokoknya awuren. Ngono ya ora weruh wae kok itu. Sama seperti itu. Inilah perlunya kejujuran. Perlunya kejujuran. Jangan hanya sekedar mengutip saja tanpa memverifikasi data kitab-kitab sebelumnya. Sama seperti misalkan, mohon maaf, Imam Al-Muhibbi juga seorang yang alim alama. Beliau tidak salah. Karena hanya mengutip kitab Al-Hurur, kitab Al-Masra'ur Rawi. Hanya menukil kitab Syarhul Ainiyah. Di dalam kitab itu menuliskan silsilah Bani Al-Ahdal, Bani Alawi. Ya nggak salah, wong apa adanya kok. Sama seperti ketika tesisnya Siti Fatimah sudah sah, ya, didok oleh kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Lalu 30 tahun yang akan datang ada orang yang menjadikannya sebagai rujukan. Ya nggak salah, standar ilmiahnya, akademisnya boleh seperti itu. Nah, tapi kita harus waspada, hati-hati. Ini kosong. Apakah mungkin Kiai Nakoba Ashraf tidak mengisbat karena memang tidak ada manuskrip yang mendukungnya? Bahkan Syekh Mahdi Rodai sendiri memberikan keterangan Ubaidillah Zong di abad 4, 5, 6, 7, 8. Nggih. Akhirnya hanya berdasarkan syura wal istifadhah saja. Syura wal istifadhah itu bisa dibangun. Sama seperti Ubaidillah Al-Mahdi 200 tahun berkuasa di Afrika Utara, sampai Afrika Barat, sampai ke Yaman, Hijaz, Najd, sampai Suriah. Tapi ternyata oleh Ibnu Hazm Al-Andalusi menerangkan tidak nyambung nasabnya Ubaidillah Al-Mahdi dinasti Fatimiyah itu sampai ke Kanjeng Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ba'alawi pun ya tidak nyambung. Jangan gondeli lah para Habib semua. Kalau nggak nyambung ya nggak usah nyambung. Nggak bapaknya kok diakui bapak Ibi. Gitu. Manid da'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairi abihi fal jannatu alaihi haramun. Ya ini ibu ini izin bertanya Pak Kiai, mengapa Ba'alawi dalam berhujjah kok berbeda-beda dalam menyebutkan tahun, serta tidak mudah meminta maaf jika salah, apakah tidak pernah merasa salah? Berbeda-beda dalam menyampaikan hujjah, karena memang kitabnya juga berbeda-beda, dipaksakan sejarahnya, Bu Heni Wibawanti. Sejarahnya Ba'alawi itu dipaksakan, karena wafatnya Muhammad bin Sulaiman bin Ubaid bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Himham itu 540 tahun. Padahal nenek moyangnya Bani Al-Ahdal itu hijrah bareng dengan Imam Ahmad Al-Abah. Imam Ahmad Al-Abah katanya hijrah tahun 317 Hijriyah. Wafatnya 345 Hijriyah di Husaisah. Nggak nyambung. Lalu karena nggak nyambung ini bingung. Bagaimana nyambung-nyambungkan itu? Sampai silsilah ke atasnya Habib Muhammad Rizik Syihab saja gak karu-karuan. Ada Ali, ya, Ali Sohibud Darok itu lahirnya tahun 630 Hijriyah. Wafatnya tahun 690 Hijriyah. Itu Ali. Ali duwe anak jenenge Muhammad Al-Faqihil Muqaddam. Lahirnya tuh 574. Kok iso? Lahirnya disian anake. Lho piye to ki? Inilah bingung. Karena menyesuaikan kitab Tabaqatul Khawas itu tadi. Tabaqatul Khawas Ali Kholiq Isam itu 729 wafatnya gitu loh. Jadi sejarah yang dibuat-buat oleh kaum Ba'alawi itu sejak masa Habib Abdurrahman As-Sakaf atau As-Segaf. Memiliki anak yang bernama Habib Abu Bakar bin Abdurrahman As-Segaf. Abu Bakar memiliki anak yang bernama Ali As-Sakron itu. As-Sakron itu Abu Bakar As-Sakron memiliki anak bernama Ali bin Abu Bakar As-Sakron yang mengarang kitab Al-Burqah itu. Nggih, begitu Ibu Heni Wibawanti. Terus tidak mau dinasihati, meminta maaf. Oh, nggak bisa. Beda darahnya. Kalau darah Nabi kita bisa. Karena kesombongannya. Tidak mau menerima kebenaran dari selain klannya. Nggak bisa. Beda dengan jenengan dengan saya. Jenengan nasihati saya kalau itu benar. Sami'na wa ata'na. Nggak apa-apa.
Isma wa ati walau min Abdil Habasi sana, nggak apa-apa. Tapi kalau Habib Ba'alawi, saya kasih contoh satu saja. Ini saya sebutkan orangnya. Dek Hanif Al-Atos. Hatinya itu sangat atos. Keras sekali. Sulit menerima nasihat dari selain klan golongan Habib sepuhnya. Apalagi menerima saran dari saya. Kang Mas Muhammad Rizik Syihab, suatu saat saya ajak ketemu, ayo adu data Kang Mas, saya memiliki 135 manuskrip, naskah asli, nasab leluhur panjenengan. Saya simpan. Ayo Kang Mas Muhammad Rizik Syihab, jangan ketika megang Samsul Dhahirah, wah ini, buka dulu, dibaca, dipahami dulu isinya. Wah, Samsul Dhahirah jelas ini. Ini jelas, ini Wali Songo Ba'alawi sapa sing ngarang iki? Bukan Habib Abdurrahman Al-Masyhur, Habib Abdurrahman Al-Masyhur tidak kenal apa-apa. Beliau orang asli Tarim sana. Ini adalah karya orang Palembang dari margamu sendiri, Habib Muhammad Diyak Syihab. Itulah cara memahaminya. Ngarang kitab Al-Imam Al-Muhajir juga, Habib Muhammad Diyak Syihab. Ngerangkul Kiai Pribumi, Kiai Abdullah bin Nuh, dikasih marga Ba'alawi. Sama Kang Qurtubi, sama seperti Kiai Qurtubi. Aduh, bahaya ini. Berikutnya Bu Zain Cinta. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Apakah karomah atau mukjizat versi Ba'alawi ibarat sulap? Antara sulap sihir dengan karomah itu mirip-mirip tipis. Tergantung orang dan perilakunya. Orangnya itu perilakunya seperti apa? Saya kan sering menyampaikan, seandainya Kang Mas Romi Rafael itu gelem ngenggo pakaian gamis, berbaju Arab, berserban, juga berkopiah, ya, maka orang akan menganggap bahwa Romi Rafael itu ya sohibul karomah. Karena bisa membuat 5.000 orang itu tertidur dalam sekejap, dalam satu ruangan. Bisa dihipnotis massal, pasir satu truk itu bisa jadi emas semua. Nah, kalau karomah yang dimiliki oleh aulia illah itu tidak seperti itu. Karomah itu adalah kemuliaan dari Allah yang diberikan kepada kekasihnya. Agar kekasihnya itu semakin mencintai Allah. Diikuti oleh para muridnya, pengikutnya, supaya juga mahabbatullah selamanya. Itu karomah. Kalau mukjizat untuk melemahkan musuh, tapi karomah untuk membuat kemuliaan, ya, seorang waliullah itu agar semakin mendekatkan dirinya kepada Allah. Tapi kalau karomah itu membuat dirinya semakin jauh dari Allah, tambah takabur, tambah riya, nah, maka bukan karomah lagi itu namanya. Sarman Al-Kaburi. Alhamdulillah, ziarah kubro Kesultanan Banten berjalan ramai dan lancar, dihadiri imam besar HRS dan mukibin warga NU lainnya, pecinta habaib dan ulama. Inilah yang menyebabkan masyarakat Indonesia ini bodoh selamanya. Mohon maaf. Bertahan dengan kebodohannya. Sudah kita sampaikan kebenaran, keterbukaan, keilmuan tentang mereka. Bahwa Kesultanan Banten, Mbah Sultan Hasanuddin bin Syarif Hidayatullah itu bukan Ba'alawi. Ada yang memba'alawikan. Katanya, tadi sudah saya sampaikan, itu dirubah oleh penjajah. Coba buka-buka lagi lah. Almarhum Habib Ali Zainal Abidin As-Segaf, Ketua Nakobatul Ashraf Maktab Ad-Daimi Robito Alawiyah, itu sudah menyampaikan bahwa menyambungkannya Abdul Malik Azmat Khan dengan Wali Songo yang ada di Indonesia Nusantara ini berdasarkan ahli sejarah kira-kira saja, bukan ahli nasab. Pertama kali Tom Pierce dalam bukunya Summa Oriental itu ngira-ngira gitu. Lalu dikuatkan lagi oleh orientalis zaman Belanda, LWJ van den Broek, didukung oleh Snogogronje dan lainnya. Lalu dicatat sendiri, dicatat jelas kalau disebutkan LWJ van den Broek itu ada di sini tulisannya. Di kitab-kitab yang lain juga begitu. Di dalam kitab Al-Istizadah min Akhbaris Sadah, di dalam kitab Al-Imam Al-Muhajir juga menyebutkan itu. Berdasarkan apa?
ya berdasarkan Van den Broek gitu. Ini seringkali disampaikan oleh Syarif Zulfikar Asy-Syaibani Al-Idrisi Al-Khasani bahwa menyambungkan nasab silsilah Wali Songo ke Abdul Malik Azmat Khan dari India sono itu berdasarkan sejarawan Belanda. Van den Broek itu bukan berdasarkan kitab nasab. Lah, dikira para habaib Alawi itu kita Dzurriyyah Wali Songo tidak memiliki data manuskrip lagi, sudah dirampas semua katanya. Tidak, kita semua punya data kok. Oke. Kita memiliki data. Oke. Ini tidak kami buka. Nah, ini Alu Abdul Malik. Alu Abdul Malik, keluarga Abdul Malik. Abdul Malik Azmat Khan katanya itu nggak dikenal oleh Tarikh Al-Hindi. Tarikh dari India sana itu tidak dikenal. Nggak ada, ini buatan-buatan karangan mereka sendiri, karangan Van den Broek, lalu dikutip terus menerus oleh ahli sejarah dari kalangan Ba'alawi. Kebatilan, kesalahan yang diulang-ulang itu akan dianggap sebagai sebuah kebenaran jika tidak ada yang melawan. Oleh sebab itu kami ini melawan kebatilan, kesalahan, kita luruskan kebenaran supaya sesuai dengan data yang ada catatannya. Kami memiliki catatannya. Kami memiliki catatannya. Ada suluk serat wali sana. Jadi tidak ngawur, ngarang-ngarang sesuai dengan emosi saya saja, tidak. Begitu, gitu. Oh, ternyata begitu. Sebaiknya para keturunan Wali Songo tes DNA agar tak mudah ada yang mengaku-ngaku dan mencantolkan nasabnya ke Wali Songo. Setiap ada yang mengaku diwajibkan tes DNA sebagai syarat wajib utama. Nggih, sampun. Pak, oh ternyata begitu. Jenengan coba tanya ke Dr. Sugeng Sugiarto. Kemarin itu Romo Kiai Haji Oma Irama itu selalu salah menyebutkan namanya Pak Dr. Sugeng Sugiarto. Dr. Hugeng. Kalau Dr. Hugeng itu bukan Sugeng Hugeng itu Kapolri yang paling jujur dulu itu, yang selalu dipuji oleh Gus Dur itu, Pak Kapolri Hugeng. Nah, Dr. Sugeng dan Prof. Ari Kaim, begitu juga KRT Fakih Wirahadiningrat, ya, dan banyak yang lainnya dari BRIN, ya, sudah memetakannya dan kami punya grup sudah ada sekitar 600-an, ada berapa gelombang yang sudah mendaftar. Kalau rombongan itu cuma 750.000 rupiah, murah kok, murah. Oh ternyata begitu sudah. Dzurriyyah Wali Songo sudah banyak yang tes, termasuk Kanjeng Raden Muhammad Taufik dari Probolinggo yang kemarin rawuh ke sini itu juga sudah tes. Dan saya mengenal banyak yai sepuh yang kami hubungi tanpa kami up ke publik itu juga sudah banyak yang tes. Sudah banyak tes. Hasilnya C1, J2, O, tapi lebih dekat nanti dengan daerah Uzbek, Bukhara, Arab, Bani Hashim, Bani Muthalib, Quraisy. APB, asalnya itu DNA adalah cara manusia melihat catatan Allah di setiap tubuh manusia. Sudah tercatat jelas dan 4G itu 100% bukan keturunan Rasulullah SAW. Leres Pak APB. Waalaikumsalam. Sama seperti kendaraan bermotor, ada rangka mesinnya, ada rangka bodinya. Jadi ada nomor mesin, ada nomor rangkanya, bodi itu ada. Lah, DNA itu rangka mesin dan bodinya. Kalau kitab-kitab ini adalah sama seperti BPKB dan STNK-nya, gitu. Jadi sama-sama. Kalau nggak percaya DNA itu bagaimana? Saya percaya DNA percaya. Surat Yasin sudah menjelaskannya. Surat selain Yasin juga banyak yang menerangkannya. Pak Mukiono Pati, nggak butuh kitab untuk mengisbat Ba'alawi, cukup hanya dokter pakar DNA saja yang mengisbatnya. Kita perjuangkan ketiganya, Pak Mukiono Pati. Ada bagiannya sendiri-sendiri, ada bagian data kitab referensi, ada data fakta, ada DNA. Tiga-tiganya ini masih belum terlewati oleh kawan-kawan kita, para Habib Ba'alawi. Tapi kebanyakan juga karena doktrin keluarganya. Keluarganya sudah mendoktrin sejak awal
diperkenalkan bahwa nak kamu itu keturunan darah suci Nabi. Sekelas Ilham Aidit saja itu loh, anaknya Habib Ahmad Al-Aidit mendengar langsung dari mbahnya Abdullah Al-Aidit Bangka Belitung bahwa bapakmu ya keturunannya Nabi. Jelas. Doktrin itu terus menerus. Kalau tidak percaya, silahkan datang ke Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, Pontianak. Di sana ada kampung tuan-tuan. Tanya ke mereka, bahwa mereka tetap mengaku saya keturunannya Kanjeng Nabi Muhammad. Ada Marga Barokbah, ada Al-Atos, lengkap di sana, Kabupaten Kuburaya. Gitu Pak Awan Yuri. Jadi Maktab Ad-Daimi, contoh Rabitul Alawi, tidak semuanya. Tidak semuanya. Karena memang seperti kitab Khidmatul Asyirah, misalkan kitab Al-Imam Al-Muhajir, kitab Samsud Dohiroh, misalkan ya, tidak semuanya memiliki. Hanya ketua-ketuanya saja. Kecuali sekarang ini, pada waktu kita gembor seperti ini, mereka mencari-cari kitab leluhurnya. Khidmatul Asyirah itu ada 346 margabah Alawi. Ya, yang di Indonesia itu 175-an. Kalau datang semua ke sini, hancur sudah kita. Hancur sudah kita. Jadi nanti kalau ada doktrin-doktrin PKI, Allah, PKI di matamu. Saya Wijaya, Pulau Wong mis tangan mendoakan Romo Kiai Nur Ziyad selalu ditinggikan derajatnya untuk berjuang di era modern, imam besar tambah lebar, besar perutnya. Suatu saat nih, semoga aja Kang Mas Muhammad Rizik Syihab tambah tersadar. Ojo ngotot terus, pecah. Ini loh, saraf pecah ini, nanti stroke nanti, ambruk. Janganlah, ceramah juga saya ngapain lah, memprovokasi umat dan masyarakat, tambah bodoh. Sultan Hasanuddin bin Syarif Hidayatullah itu Pahlawi, mana? Sultan Hasanuddin Banten itu bukan Ba'alawi, tapi diba'alawikan oleh Habib Muhammad Diak Syihab berdasarkan pakar sejarah Lando Vandenberg ya, di dalam kitab Samsud Dohiroh. Aslinya bukan kitab Samsud Dohiroh, jangan. Kitab Samsud Dohiroh yang asli itu saya punya manuskripnya, nggak ada. Kitab Samsud Dohiroh ini loh, cuma segini. Ini lalu disalin, ya, cuma segini, nggak ada keterangan. Syarif Hidayatullah di sini nggak asli nih. Samsud Dohiroh Fina Sabi Wasil Silati Alil Bait karya Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi. Nggak ada. Ketika Muhammad Diak Syihab mengarang kitab Samsud Dohiroh ini, ya, ini matannya, lah ini syarahnya. Catatan kakinya ini syarahnya. Jadi cuma sedikit aja. Ya. Begitu juga ketika Muhammad Diak Syihab mengarang kitab Al-Imam Al-Muhajir. Sama. Ini. Jadi jangan mudah percaya. Lah Habib Rizik Syihab itu menggebu-gebu ya. Percaya, ayo kita buka-buka data. Saya punya catatan tertua, manuskrip Giri. Ayo, ya. Kita buka-buka data. Baik Syarif Hidayatullah Mbah Sunan Gunung Jati ataupun Maulana Ibrahim As-Samarqandi, ya, itu tidak ke Ba'alawi. Jangan diba'alawikan. Orang yang nggak ngerti sejarah tamu kok tiba-tiba mengubah sejarah tuan rumah itu bagaimana? Coba. Iya toh, ya. Nggak ada. Sunan Gunung Jati itu lahirnya di Mekah sana itu. Bapaknya orang Mesir, ibunya orang asli Sunda. Nah, menurut Babat, ya, paragraf ada keterangan tentang kisah Mbah Sunan Gunung Jati yang diambil dari manuskrip Carita Purwaka Carubanegari pada pupuh 12-17 itu ada keterangan bahwa asal muasal ya Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati itu dari Uzbekistan atau Asia Tengah. Ini ada pada
data ke Prabon Cirebon, yakni mulai jalur Al-Musawi, Al-Kadhimi, Al-Husaini, sama seperti yang sering disampaikan oleh Tuh Bagus Mogi. Ya. Ini sudah diekspor oleh Nakib Internasional melalui Nakib Hashimiyun Turki. Prosesnya juga jelimet, gak gampang. Jadi dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sampai Syarif Hidayatullah itu 26 generasi. Tidak ada Ba'alawinya. Atasnya itu justru Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah. Sampai Imam Ali Al-Hadi, imam yang ke-10. Dari Syiah 12 imam. Ali Al-Hadi, Ja'far Az-Zaki, Ali Al-Askar, Abdullah At-Taki, sampai Ali Nuruddin, Abdullah Taduddin, Sultan Syarif Hidayatullah, atau Sunan Gunung Jati II Cirebon. Nah, itu. Kalau di naskah Negara Kertabumi, tidak lagi. Ada memang dari Ba'alawi. Kalau naskah ke Prabon, beda lagi, lebih pendek generasinya. Yakni nama-namanya ini kadang-kadang janggal. Ada yang namanya Kalijam. Musa Al-Kadhim punya anak bernama Kholijam. Sama yang kemarin kita bahas itu. Padahal tidak ada nama Kholijam. Bin Musa Al-Kadhim itu nggak ada. Nah, di kitab Purwaka Caruban Negari, ini juga ada, tapi lebih panjang generasinya. Yani Ali Nurul Alim, Syarif Abdullah, Sultan Hud, Sultan Mahmud, baru Sunan Gunung Jati. Nah, menurut Rabithah Alawiyah, sebagaimana yang tercatat dalam silsilah Syarif Hidayatullah di sebuah organisasi penelitian Naqabatul Ashraf Al-Kubra, kitabnya Syamsuddhoirah ini. Nah, ini kitab sakti. Khidmatul Ashirah, Syamsuddhoirah, dan Al-Imam Al-Muhajir itu kitab pegangan utama Habib Alawi. Sampai Kanjeng Muhammad Rizik Syihab itu percaya diri. Kita nono para pemirsa dan pendengar sekalian, wahai Habib dan Muhibbin, itu adalah bagian daripada shock terapi. Ketika ada orang berbicara 2 kali, tumpui dengan memori 100 kali, maka yang 2 kali itu akan hilang dari memorinya. Yang ada adalah masukan sugesti yang ada, termasuk ketika Habib Muhammad Rizik Syihab itu dia berceramah kan, itu masuk. Audiennya, hadirin hadiratnya, ya Allahu Akbar, mau ngajak perang. Kalau saya jadi presiden, apa kata Gus Dur ya, tak tangkap ya. Saya tangkap, masukkan ke penjara saja. Takut sudah tua, nanti ini loh, urat saraf ini pecah ya, nanti stroke. Mohon maaf, wis tua. Wong di makam penggede Kesultanan Banten kok rebutan silsilah nasab. Memalukan. Mbah Syarif Hasanuddin atau Sultan Hasanuddin mendengar ya malu. Direbut gara-gara menggunakan kitab Syamsuddhoirah ini. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Inilah keserakahan, ya, jelas harus disadarkan, Jadi jelas kita harus perang data, mencerdaskan anak bangsa semua. Jangan kita adu domba, gitu loh. Keluarkan data-datanya. Itulah tadi penemuan dari Ketua Naat Nasional Indonesia yang membeberkan bahwa mempunyai kitab sezaman, dan di situ banyak sekali sejarah-sejarah yang menunjukkan tentang keturunan-keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW, serta beberapa layangan para tokoh masyarakat tentang Rizik Syihab yang sepak terjangnya sudah kita simak bersama. Namun di balik itu banyak sekali rahasia-rahasia yang dibongkar oleh para tokoh masyarakat. Dan tadi kita sudah simak bersama nih teman-teman ya, ulasan dari Kiai Ihya yang membahas tentang kitab yang hampir sama dengan
kitabnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, meskipun agak berbeda nih teman-teman ya. Nah, semoga dengan perbedaan dan penemuan-penemuan kitab yang sudah dipaparkan tadi ini memperkuat bahwa kaum Ba'alawi ini bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana menurut penilaian teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Kita ketemu lagi. Sampai jumpa. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.